Kita melanjutkan pembahasan fondasi Kristen. Ini adalah session yang ke-6 dan kita membahas hukum yang ketiga dari 10 hukum Tuhan. Hukum yang ketiga berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Kalau kita lihat bunyi ayatnya yang sesungguhnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perlu saudara perhatikan di sini kata Tuhan ini semua menggunakan huruf besar atau capital letters ya. Dan ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Nanti kita akan lihat dalam perjanjian lama, tidak ada dalam perjanjian baru ya. Dalam perjanjian lama dibedakan dua kata Tuhan. Ada yang hanya huruf T-nya saja huruf besar, tapi U-H-A-N huruf kecil. Tapi seperti di sini, semuanya menggunakan huruf besar, dan itu dua kata yang berbeda. Ini yang akan saya bahas pertama ya. Nama Tuhan, kalau semua huruf besar ini, berasal dari kata Ibrani YHWH. Nah saudara, pertama-tama saudara harus mengerti ya, apa perbedaan kata Allah dan kata Tuhan. Dan khususnya di Indonesia, dua kata ini dicampur adukkan tidak karu-karuan. Kalau saudara melihat kata God misalnya ya, di dalam kamus Inggris Indonesia, maka aneh kata God itu justru diterjemahkan Tuhan. Padahal sebetulnya kata God itu mestinya terjemahan Allah. Kata Lord itu diterjemahkan Tuhan. Tapi mungkin karena pengaruh Islam dan entah hal yang lain lagi, akhirnya kata God diterjemahkan Tuhan. Kalau kata God terjemahnya Tuhan, lalu kata Lord terjemahnya apa? Karena kata Lord itu pasti terjemahnya Tuhan. Jadi kalau sama menjadi kacau tidak karu-karuan. Jadi saya tidak mau mengikuti terjemahan kamus atau terjemahan dalam film atau apapun di mana semua kata God diterjemahkan Tuhan. Menurut saya kata God diterjemahkan Allah dan kata Lord itu harusnya Tuhan. Jadi kalau urusan penterjemahan ini saudara, kita melihat bagaimana Alkitab kita menerjemahkan. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, King James misalnya, in the beginning God created the heaven and the earth. Jadi di sini gunakan kata God. Nah waktu terjemahkan pada Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini semua Inggris menggunakan God dan Indonesia menggunakan kata Allah. Jadi itu terjemahan kata God dalam bahasa Indonesia. Kalau menurut terjemahan dari kitab suci, dan itu yang saya anggap benar. Nah sekarang saudara, apa perbedaannya kata Allah dan kata God dalam artinya gitu ya. Kata Allah itu menunjuk pada jenis makhluknya. Jadi kalau kita misalnya, kita itu jenis makhluknya manusia. Kalau kita bicara Mopi, Blacky, atau kalau anjing saya, Maxi dan Mini, maka itu jenis makhluknya anjing. Kalau kita bicara tentang Gabriel atau Mikael, maka itu jenis makhluknya adalah manusia. Dan dia yang di atas, jenis makhluknya adalah Allah. Memang mengatakan Allah sebagai jenis makhluk itu agak tidak cocok karena makhluk itu bahasa Inggrisnya creature dan itu ada kata create di sana, berarti makhluk ciptaan. Sedangkan Allah bukan makhluk ciptaan, dia pencipta. Tetapi kita tidak punya istilah, jadi terpaksa di dalam hal-hal seperti ini, saya katakan kata Allah itu adalah jenis makhluknya dia. Ya, sekarang itu kata Allah, sedangkan sekarang kata Tuhan, itu menunjuk pada kedudukan atau jabatan. Jadi misalnya presiden, gubernur, direktur, pendeta, sekretaris, itu semua adalah kedudukan atau jabatan. Nah, untuk Allah, kedudukan dia itu atau jabatan dia itu adalah Tuhan.
Dan itu adalah kedudukan yang tertinggi di atas segala-galanya. Sekarang saudara, kita mempersoalkan kata Tuhan tadi ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Dalam perjanjian lama ada dua jenis kata Tuhan. Kata Tuhan di mana hanya T-nya saja yang huruf besar. Ya, itu berasal dari kata Ibrani Adonai. Memang artinya Tuhan. Sedangkan kata Tuhan di mana semua hurufnya menggunakan huruf besar atau capital letters, berasal dari kata Ibrani YHWH. Dan itu merupakan nama diri atau nama pribadi dari Allah. Saudara, nama diri atau nama pribadi itu sama seperti kalau saya namanya Budi. Ada orang yang namanya Yanto dan sebagainya. Itu nama diri, itu nama pribadi. Nama dengan mana dia dipanggil oleh orang. Kalau saya dipanggil oleh ayah saya atau oleh siapa, Budi, nah itu nama saya. Jadi itu nama diri atau nama pribadi. Sekarang saya berikan contoh saudara ya, yang menunjukkan bahwa ada kata Tuhan semua huruf besar ya. Dan kalau dalam bahasa Inggris pakai Lord semua huruf besar sama saja. Keluaran 3:15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, dan ini Yahweh ya, YHWH, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Saya bisa melihat sendiri, ayat ini silahkan lihat sendiri. Dan di situ lagi-lagi dikatakan bahwa nama Allah itu adalah, nah ditulis dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar, dan itu berasal dari kata Ibrani YHWH, dan itu merupakan nama diri atau nama pribadi. Nah kadang-kadang dalam Alkitab kita maupun bahasa Inggris juga muncul kata Allah yang semuanya menggunakan huruf besar dalam perjanjian lama, tidak ada dalam perjanjian baru. Ini juga berasal dari kata Ibrani YHWH atau yang lazim dibacakan Yahweh. Nah, kalau ada kata-kata Ibrani Adonai Yahweh. Nah, Adonai ini mestinya terjemahnya Tuhan. Yahweh ini kalau menurut tadi terjemahnya Tuhan huruf besar semua. Jadi Adonai Yahweh maka diterjemahkan Tuhan, Tuhan. Mungkin karena rasanya bunyinya kok tidak enak Tuhan. Maka yang seperti ini Adonai Yahweh lalu diubah terjemahannya menjadi Tuhan Allah. Allahnya semua huruf besar. Tuhannya biasa saja karena ini menerjemahkan kata Adonai. Sebagai contoh saudara, Kejadian 15 ayat yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Ya, Tuhannya biasa, T-nya atau huruf besar. Tapi Allahnya semuanya huruf besar. Dalam King James, RSV, NASB diterjemahkan Lord God. Lordnya biasa, God-nya semua huruf besar. Jadi sama seperti kita, Tuhan Allah. Cuma NIV memberikan terjemahan yang berbeda. Sovereign Lord, Tuhan yang berdaulat. Sekarang mari kita mempersoalkan kata Yahweh atau sering dibaca kata YHWH atau sering dibaca dengan Yahweh ini ya. Yang tadi sudah saya katakan, ini nama pribadi dari Allah. Sebetulnya yang benar itu adalah YHWH, bukannya Yahweh. Mungkin saudara merasa heran dengan kata YHWH. Dulu waktu saya pernah tahu, saya heran. Ini apa-apaan kok YHWH? Bacanya bagaimana? Mengapa ada satu kata yang semua huruf mati dan tidak ada huruf hidupnya? Lalu bagaimana membacanya? Nah, susah sekali. Nah, sebetulnya kalau mau melihat fakta yang sebenarnya, zaman sekarang ini tidak ada orang yang tahu dengan pasti bagaimana membaca nama YHWH ini. Jadi, pengucapan atau penyebutan Yahweh hanyalah sebuah tebakan dan itu belum pasti. Bisa benar, belum tentu benar. Yahnya ini diambil dari kata haleluya yang artinya puji Tuhan, pujilah Tuhan. Nah, Tuhannya itu Yahweh
Nah, Yah itu diambil singkatannya, haleluya. Nah, Yahnya mungkin benar, tetapi antara H dan W ini bisa ada huruf lagi. Antara lalu W dan H ini, W-nya ini dari mana? Ya, W-nya ini dari mana? Yahnya dari haleluya, ya. Tapi W-nya dari mana? Jadi ini cuma suatu tebakan. Nah, sekarang saya ingin beritahu sesuatu tentang bahasa Ibrani yang menyebabkan keanehan ini muncul. Kok ada kata YHWH. Perlu saudara ketahui bahwa dalam bahasa Ibrani sebetulnya tidak ada huruf hidup. Jadi ini suatu bahasa yang aneh. Tidak ada huruf hidup. Saya kira bahasa Arab sama. Sebetulnya tidak ada huruf hidup. Dalam abjad Ibrani ada 22 huruf. Dan semuanya merupakan huruf mati. Tidak satu pun merupakan huruf hidup. Jadi misalnya huruf pertama itu alef, ya. Itu bukan huruf hidup, bukan A. Dan itu huruf mati, ya. Jadi abjad mereka 22 huruf, semuanya adalah huruf mati. Jadi pada waktu mereka menulis dengan huruf mati saja. Tapi pada waktu mereka membaca atau mengucapkan, tentu ada, perhatikan ya, bunyi huruf hidup. Huruf hidupnya tidak ada, saudara. Bunyi huruf hidupnya ada. Pada waktu pengucapan ada bunyi huruf hidup, kalau tidak mereka tidak bisa ngomong. Tapi dalam penulisan, huruf hidup itu tidak ada. Nah, mungkin saudara merasa heran, bagaimana orang bisa mengerti kalau hanya menggunakan huruf mati saja? Sebetulnya ini sesuatu yang sederhana, saudara ya. Coba saudara pikirkan kalau saudara tulis SMS atau WA menggunakan HP saudara. Bahkan orang-orang yang main Facebook pakai komputer pun tetap supaya cepat banyak singkatan-singkatan. Dan untuk menyingkat, maka saudara sering juga membuang huruf-huruf hidup juga, bukan? Jadi JG, nah kita tahu juga. Lagi disingkat A dan I-nya buang, LG. Dan sebagainya. Jadi orang tetap bisa mengerti kata-kata yang ditulis tanpa huruf hidup. Mengapa? Karena kita menguasai bahasa itu. Ini bahasa Indonesia dan bahasa kita sendiri. Jadi saudara, kalau seseorang menguasai suatu bahasa, adalah mungkin baginya untuk mengerti. Sekalipun kata-katanya ditulis tanpa menggunakan huruf hidup. Nah, kalau itu bukan bahasa saudara, nah itu bisa jadi problem tentu saja. Bingung semua ini singkatan apa ini. Waktu saya pertama-tama ke Amerika, saya bingung. Misalnya kata road, jadi alamat ya, bisa street, bisa road, bisa boulevard. Kalau road disingkat RD, kalau street disingkat ST, kalau boulevard disingkat BLVD. Saya waktu lihat RD ini apa toh? BLVD, tidak ngerti saya. Nah, orang sana memberitahu, oh ini street, ini road, ini boulevard. Jadi bagi orang yang belajar suatu bahasa lalu huruf hidupnya dibuang semua, ya itu akan membingungkan, tidak karu-karuan. Tapi kalau saudara betul-betul menguasai bahasa itu dan itu bahasa ibu saudara, ya, maka saya kira tidak ada masalah. Saudara, pada waktu Tuhan memperkenalkan namanya kepada Israel atau Musa, saya yakin mereka baik Musa maupun Israel tahu bagaimana mengucapkan nama YHWH itu. Tetapi saudara, gara-gara adanya hukum ketiga ini yang melarang menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, Israel menjadi begitu takut mengucapkan nama Tuhan sehingga mereka tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Padahal yang dilarang itu mengucapkan dengan sembarangan, bukan dilarang mengucapkan sama sekali. Jadi mereka ekstrim sebetulnya, ya, tapi mereka pokoknya takut dan mereka tidak berani menggunakan nama YHWH itu. Dalam membaca Alkitab, kalau mereka bertemu dengan kata YHWH itu, mereka baca Adonai. Setiap keluar YHWH, mereka tidak berani baca YHWH, mereka baca Adonai. Nah,
Setelah ratusan tahun berlalu, akhirnya tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana mengucapkan kata tersebut. Ya, saya sudah katakan zaman Israel, zaman Musa, sampai zaman Daud dan sebagainya, saya yakin mereka tahu. Tapi muncul suatu zaman, seingat saya sekitar 500-600 tahun sebelum Kristus, di mana mereka menjadi takut, lalu mereka tidak pernah ucapkan. Setelah berapa ratus tahun berlalu, orang-orang yang tahu bagaimana mengucapkannya mati semua. Dan muncul satu generasi yang tidak tahu bagaimana mengucapkan YHWH. Ya, jadi pengucapan itu menjadi hilang dalam sejarah. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang menganggap bahwa pengucapannya adalah Yahweh. Kalau orang-orang yang kuno menggunakan Yehova. Orang-orang sekarang menggunakan Yahweh. Tetapi ada orang modern pun tetap menggunakan Yehova. Pada tahun 90-an saya kira, 90-an awal barangkali, di gereja saya ada satu orang Yahudi yang masih bicara bahasa Ibrani yang hadir. Dia hadir cukup sering, biarpun tidak rutin total gitu ya, tapi cukup sering. Dan dia masih bicara bahasa Ibrani. Nah, dia tinggal di sebuah sinagog. Waktu itu ada sinagog di Surabaya. Sekarang sudah tidak ada. Waktu itu dekat dengan GKA Trinitas Jalan Kayun. Jadi di seberangnya di Jalan Kayun itu ada sinagog. Suatu hari orang Yahudi ini, dia seorang perempuan ya, dia tidak hadir dalam kebaktian beberapa kali, dan saya pikir coba besok dia, dan saya besok dia. Datang ke sinagog itu, lalu sama dia ditunjukkan sinagognya. Nah, pada waktu ditunjukkan sinagognya tentu ada banyak kata-kata bahasa Ibrani, dan salah satunya adalah dalam huruf-huruf Ibrani kata YHWH itu saja. Nah, seperti biasa ya tidak ada huruf hidup tulisan kok. Hanya 4 huruf YHWH. Dalam bahasa Ibrani kalau dieja Yod He Vav He. Nah, saya bisa baca itu Yod He Vav He, saya tahu, dan saya tanya kepada dia, kamu baca ini bagaimana? Saya mau tahu dia baca Yahweh atau Yehova. Ternyata dia mengatakan Yehova. Ini orang Yahudi, saudara. Ya. Tapi dia mengatakan Yehova. Dia bisa bahasa Ibrani. Dan dia tidak menggunakan Yahweh, tapi menggunakan Yehova. Jadi itu orang zaman modern, abad ke-20, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, sebetulnya tidak ada orang yang pasti bagaimana membaca YHWH. Yang pasti ada satu kelompok orang. Tetapi ini sebetulnya kelompok orang yang sok tahu, yaitu kelompok orang Yahweisme. Ini betul-betul sok tahu. Ini gimana saya kok tahu itu? Ya. Jadi kelompok ini, saudara, memang kelompok yang sok tahu, dan ini membuat mereka yakin pengucapannya Yahweh, lalu mereka melarang kata Allah, lalu Yesus diganti dengan Yesua atau Yahsua. Itu semua omong kosong. Hati-hati dengan ajaran dari kelompok ini. Ini banyak sekali omong kosongnya. Lalu saudara, dari mana muncul istilah Yehova ini? Tadi ada Yahweh, ada Yehova. Sekarang akan saya tunjukkan. Kalau Yahweh ini Yahnya dari haleluya. W-nya tidak tahu dari mana. Nah, tapi kalau Yehova dari mana? Perhatikan, ini juga ada Y-H-V-H. Dalam bahasa Ibrani, mengapa ini W? Mengapa ini V? Ingat ya, dalam bahasa Ibrani huruf Vav atau Waw. Jadi hurufnya sama, tapi bisa dibaca sebagai V, bisa dibaca sebagai W. Tapi lalu EOA-nya dari mana? Kok bisa dibaca Yehova? Seorang dosen saya mengatakan bahwa bunyi huruf-huruf hidup dari kata Adonai. Jadi tadi kalau YHWH kan selalu dibaca Adonai. YHWH dibaca Adonai.
Nah lalu tidak tahu bagaimana muncul ide entah dari mana. Bunyi huruf hidup dari Adonai berarti A, O, A yang saya beri warna merah ini diambil dan dimasukkan di sela-sela kata atau nama Yahweh sehingga ditambahi A, O, A menjadi Yahowa. Dan lalu dalam logat Jerman katanya dosen saya, tidak tahu Jermannya dari mana, menjadi Yehowa. Nah karena W dan V itu sama, Yehowa dan Yehova itu sama. Tapi saudara, ada teori lain dalam Ensiklopedia Britannica tahun 2000 dikatakan bahwa bunyi huruf-huruf hidup dari kata Ibrani Elohim yang artinya Allah, berarti bunyinya EOI-nya diambil. Dan lalu dari kata Ibrani Adonai yang artinya Tuhan, AOA-nya diambil. Lalu dimasukkan ke dalam kata Yahweh sela-selanya. Nah bunyi yang pertama ini E, yang ini A. Maka diambil A, atau diambil E. Ya, yang kedua, dua-dua adalah O. Maka diambil O. Dan yang ketiga, ini I, yang ini A. Ya, lalu diambil A-nya. Jadi akhirnya muncul nama Yehowa atau Yehova. Sudah dari penjelasan ini, maka sebetulnya jelas bahwa pengucapan Yehova itu sudah pasti merupakan pengucapan yang salah. Karena huruf-huruf hidupnya atau bunyi huruf hidupnya diambil dari kata-kata yang lain. Jadi ini sudah pasti salah. Ya, ini catatan. Dalam Ibrani huruf V dan huruf W itu sama. Jadi hurufnya itu cuma satu garis begitu ya. Mirip tanda seru begitu ya. Jadi tidak ada titiknya cuma ya. Hanya straight itu saja dari atas ke bawah. Nah itu bisa dibuat baca vowel dan bisa dibaca vowel. Jadi V dan W itu sama. Karena itu Yahweh kok pakai W, Yehova kok pakai V, tak usah heran. V dan W sama. Sekarang saudara kita lanjutkan. Nomor 2, haruskah kita menggunakan nama YHWH atau Yahweh? Jadi tadi yang saya sebut sebagai gerakan Yahweisme ini. Dan ini sekarang banyak sekali ya. Pokoknya kalau orang itu tahu-tahu gunakan Elohim atau Yahshua atau tidak mau pokoknya gunakan kata Allah mereka menentang. Sudah pasti mereka dari kelompok itu. Jadi mereka menghendaki bahwa kata Tuhan huruf besar semua dalam Alkitab kita perjanjian lama itu dikembalikan menjadi Yahweh. Ya, padahal saya sudah katakan mereka tidak tahu gimana mengucapkan betulnya. Nah, saya sebetulnya tidak keberatan kalau mereka menghendaki itu. Waktu saya kuliah juga banyak dosen yang menyebut Yahweh, tidak masalah. Karena YHWH susah diucapkan, maka semua mengucapkan Yahweh tidak ada masalah. Karena itu memang memungkinkan biarpun tidak pasti. Tetapi apa yang saya tidak senang adalah bahwa mereka mengharuskan hal itu. Dan mereka menyalahkan orang-orang yang tetap menggunakan istilah Lord atau Tuhan huruf besar ini. Saudara, mengapa saya tidak setuju pengharusan penggunaan nama Yahweh? Karena alasan-alasan ini saudara. Pertama poin A, dalam LXX ini huruf Romawi yang artinya huruf Romawi 70 ya. Jadi bilangan 70. Atau kadang-kadang ditulis LXX begini, kadang-kadang ditulis Septuaginta. Nah saudara, kita harus tahu ini suatu istilah. Septuaginta adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama itu aslinya Ibrani, ya ada sedikit Aramaik di sana, tetapi lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan itu disebut dengan istilah Septuaginta. Nah, kalau kita membaca di dalam Septuaginta itu, ternyata kata YHWH itu diterjemahkan dengan istilah Yunani kurios. Dan artinya memang Lord atau Tuhan. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah zaman Yesus Septuaginta itu dipakai, saudara.
Tidak pernah Yesus menyalahkan Septuaginta yang menggunakan kata Yunani kurios untuk menggantikan, bukan menerjemahkan sebetulnya, menggantikan nama YHWH itu. Ya, jadi kadang-kadang ditulis kurios, kadang-kadang ditulis juga dengan Theos, sehingga diterjemahkan Tuhan huruf besar atau Allah huruf besar semua, itu didukung oleh terjemahan dari Septuaginta. Dan kalau Yesus tidak menyalahkan, sebetulnya bisa dikatakan dia merestui. Tapi kalau itu dianggap masih kurang kuat, saya punya argumentasi lain, yaitu poin B. Sekarang bukan Septuaginta, sekarang Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru banyak dikutip ayat-ayat Perjanjian Lama. Nah, ayat-ayat Perjanjian Lama itu kan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi Perjanjian Baru sendiri menggunakan bahasa asli, bahasa Yunani. Lagi-lagi dalam hal ini jangan percaya omongan kelompok Yahweisme yang secara kurang ajar menurut saya mengatakan Perjanjian Baru itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Saudara, ada 5.000 lebih naskah ya, manuskrip, salinan, kopi Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Tidak ada satupun manuskrip di dalam bahasa Ibrani. Mereka bilang belum diketemukan. Itu omong kosong. Jadi setelah Perjanjian Baru itu bahasa aslinya Yunani. Nah, pada waktu mengutip Perjanjian Lama yang menggunakan nama YHWH, dia tidak mungkin tulis YHWH itu Ibrani kok. Huruf Yunani, huruf Y saja tidak ada kok. Nah, akhirnya diganti juga sama seperti teladan dari Septuaginta. Diganti kurios yang artinya Lord atau Tuhan, atau kadang-kadang Theos yang artinya God atau Allah. Nah, kalau Septuaginta masih bisa disalahkan karena ini diterjemahkan. Yang menerjemahkan ini ganti kurang ajar gitu ya, bisa. Tapi Perjanjian Baru bukan terjemahan, saudara. Penulisnya langsung menuliskan kurios atau Theos. Dan itu di bawah pengilhaman dari Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus yang tidak bisa salah. Karena itu saudara, menyalahkan perubahan dari YHWH menjadi Lord atau Tuhan, itu sama dengan menyalahkan Tuhan sendiri. Sekarang kita masuk dalam poin C, argumentasi ketiga. Kalau Tuhan memang mengharuskan kita untuk menggunakan nama Yahweh ini atau YHWH ini, maka adalah aneh bahwa dia mengatur atau mengizinkan sehingga pengucapan nama itu hilang. Dan zaman sekarang tidak ada orang yang tahu bagaimana mengucapkannya. Dan mengetahui bahwa nama itu hilang pengucapannya. Pada waktu Yesus melayani selama 3,5 tahun dalam dunia ini, mengapa dia tidak memberitahu murid-muridnya bagaimana mengucapkan itu? Dia pasti tahu. Masa dia Allah menjadi manusia dia tidak tahu? Tetapi saudara, saya yakin selama 3,5 tahun itu Yesus tidak pernah menggunakan nama itu. Karena kalau dia pernah menggunakan nama itu, membaca misalnya dia baca Yahweh, maka para murid pasti akan tahu bagaimana mengucapkan nama itu. Dan kalau para murid tahu, mereka akan memberitahu kepada generasi selanjutnya. Bapak-bapak gereja pada abad pertama, abad kedua, maka akan melanjutkan sampai sekarang kita semua akan tahu. Tapi dalam kenyataannya sudah tidak ada yang tahu bagaimana mengucapkan nama tersebut laki-laki kecuali orang-orang sok tahu dari kalangan Yahweisme itu. Ya. Sekarang kita masuk poin D, alasan keempat. Penyebutan Yahweh itu belum tentu benar. Dan penyebutan Yehova bahkan pasti salah. Yahweh memungkinkan tapi belum tentu benar. Kalau Yehova pasti salah. Lalu saudara, mengapa mengharuskan orang Kristen menggunakan nama yang atau pasti salah atau belum tentu benar? Jadi ini pengharusan yang konyol. Saya tidak menantang kalau digunakan nama Yahweh. Tapi memutlakkan apa yang tidak mutlak.
Mengharuskan apa yang tidak harus. Itu yang saya tentang salah satunya dari ajaran Yahweisme itu. Dan ada hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa mereka ini kelompok sesat sebetulnya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Dan kita betul-betul sekarang membahas hukum ketiga dari 10 hukum Tuhan ini. Hukum ketiga ini melarang untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat ya, dengan sembarangan. Poin A. Jadi hukum ketiga ini bukan melarang kita menggunakan nama Tuhan sama sekali. Jadi jangan menanggapinya secara ekstrem seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dulu. Memang belum tentu karena hukum ketiga, ada teori-teori yang lain. Tapi salah satu teorinya karena hukum ketiga mereka takut lalu mereka tidak berani ucapkan sama sekali. Jadi saudara, yang dilarang adalah kalau tanpa guna, kalau dengan sia-sia, kalau dengan sembarangan kita mengucapkan nama itu. Nah, kalau ada gunanya, apalagi kalau itu merupakan penyebutan yang memuliakan Allah, maka tentu kita boleh menyebut atau menggunakan nama Tuhan. Itu bukan penyebutan nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia. Jadi ingat baik-baik, itu bukan melanggar. Sekarang kita masuk poin B. Sebetulnya kata Tuhan itu kalau kita lihat Keluaran 27 tadi, semuanya dalam huruf besar dan itu menunjuk pada nama YHWH atau Yahweh itu. Tapi saudara, saya setuju dengan boleh dikatakan semua penafsir yang menganggap bahwa ini juga diberlakukan terhadap kata Tuhan, Allah, Yesus, Kristus, God, Lord, dan sebagainya. Jadi saudara, jangan sembarangan sebut kata-kata ini tanpa guna, untuk guyonan, dengan sia-sia, dan sebagainya. Tidak diizinkan. Ini hukum ketiga ini. Sekarang kita masuk poin C. Kenapa tidak diizinkan? Perlu diingat bahwa sikap atau cara kita menggunakan nama Tuhan menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan sendiri. Kalau kita menggunakan nama Tuhan dengan tidak hormat, maka menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan sendiri tidak hormat. Zaman saya SMP, SMA, saya tidak tahu hal-hal seperti itu masih ada zaman sekarang atau tidak. Tapi zaman saya SMP, SMA itu, entah dari mana dan siapa yang memulai saya tidak tahu. Banyak sekali orang dipanggil dengan nama bapaknya. Suatu cara ejekan misalnya. Sebetulnya ya. Jadi dia namanya A. Bapaknya namanya B. Nah A ini dipanggil B. Nanti B-nya balas. A-nya tuh balas. Orang itu namanya C, bapaknya namanya D. Dia panggil si C dengan panggil D. Wah itu balas-balasan sampai ada orang yang namanya musnah. Karena semua orang panggil dia dengan nama bapaknya. Jadi saudara, itu andai kata bapaknya tahu. Apa enggak ngamuk saudara? Jadi ingat baik-baik, penggunaan nama seseorang menunjukkan sikap kita terhadap orang itu. Orang kadang-kadang gunakan nama saya Budi Asali, lalu asalinya dikatakan asal-asalan. Saya dibegitukan, saya jengkel, saya ngamuk. Kalau dia guyonan yang biasa tidak masalah, tapi itu serius penghinaan. Maka saya ngamuk. Coba orang lakukan itu di Facebook, saya blokir dia. Sudah pasti hanya gitu, tidak ada peringatan, saya blokir. Kalau buas itu saya sendiri yang menciptakan. Jadi Budi diambil bu, Asali diambil as, maka saya lalu buas. Saya sebetulnya diilhami oleh dua orang lain. Satu adalah pendeta Andi Halim yang namanya Andi Halim. Andi diambil A dan Halim diambil H. Jadi lalu AH.
Saya kira alamat internetnya dia itu ada AHA begitulah ya. Jadi dari mana AHA? Oh, Andi Halim. Oh ya bagus gitu kan ya. Lalu satu family saya namanya Johnny Obaja. Lalu dia singkat dengan Job. Job itu kan Ayub ya. Nah, saya dulu tidak ngerti. Kok bisa Job dari mana? Ya singkatan Johnny Obaja. Jadi Johnny diambil J, Obaja diambil Ob, maka keluar Job. Saya lalu pikir-pikir nama saya juga bisa kalau gitu ya. Lalu saya pikir, oh jadi Boas ya. Jadi akhirnya itu saya ciptakan sendiri sehingga kalau itu saya tidak masalah orang sebut saya Boas dan sebagainya untuk singkatnya. Tidak masalah atau disingkat BA, saya tidak masalah juga. Tapi kalau dikatakan asal-asalan memang serius menghina, saya blokir dia. Jujur ada. Cara orang menggunakan nama menunjukkan sikap terhadap orangnya. Mempermainkan nama sama dengan mempermainkan orangnya. Dan ini jelas berlaku untuk Tuhan. Pada waktu kita gunakan YHWH atau bahkan kata Tuhan Allah Yesus Kristus dan sebagainya itu dengan sembarangan, maka itu menunjukkan kita tidak hormat kepada Tuhan dan jelas itu merupakan dosa. Sekarang saudara, saya akan masuk dalam poin D. Kita melihat contoh pelanggaran terhadap hukum ini. Pertama saudara, mencaci maki atau menghujat atau mengutuk Tuhan. Di dalam Imamat 20 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu loncat ke ayat yang ke-23. Nanti saya kira kita akan membaca ayat itu, jadi saya kira tidak perlu sekarang. Ini ada orang menghujat lalu dia dihukum mati. Ya. Jadi saudara, memaki atau menghujat atau mengutuk Tuhan. Ayatnya kita baca nanti, itu jelas pelanggaran terhadap hukum ini. Dan pelanggaran hukum ini dijatuhi hukuman mati, dilempari batu mati. Kedua saudara, bersumpah dusta, bersumpah tapi dusta. Atau juga kalau orang mengutuk tapi dengan menggunakan nama Tuhan. Nah, perhatikan ayatnya Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan atau Yahweh di sini ya. Bersumpah dusta demi namaku. Ya. Nah, tapi mungkin dipertanyakan, loh, bukannya orang Kristen itu tidak boleh bersumpah sama sekali? Jawabannya saudara, sebetulnya orang Kristen bukan dilarang bersumpah secara mutlak. Memang ada ayat yang diucapkan Yesus sendiri dalam Matius 5:34a yang sepintas lalu melarang sumpah secara mutlak. Karena kata-kata dalam ayat itu berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Adanya kata sekali-kali menunjukkan rasanya kayaknya mutlak gitu ya. Tapi saudara, saya berpendapat bahwa seperti Calvin, pandangan Calvin maupun banyak penafsir yang lain yang mengatakan bahwa sebetulnya ayat itu tidak bisa diartikan kalau Yesus melarang sumpah secara mutlak. Calvin berpendapat bahwa kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 34a ini tidak boleh dipisahkan dari kata-kata selanjutnya yang menunjukkan sumpah yang bagaimana yang dia maksudkan, yaitu sumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu, ayat 34 ayat 36, yang pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi dianggap remeh atau tidak berarti. Jadi saudara, yang dilarang adalah bersumpah sembarangan, sedikit-sedikit sumpah. Hanya karena saudara ngomong sesuatu dan orang tidak percaya, bukan hal yang penting. Saudara bersumpah, nah ini yang tidak boleh. Nah saudara, saya punya alasan-alasan yang lain yang menunjukkan bahwa sumpah tidak mungkin dilarang secara mutlak. Pertama saudara, perjanjian lama itu mengizinkan bahkan mengharuskan sumpah dalam hal-hal tertentu. Mari kita lihat Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu
Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Lalu Keluaran 22, 7 dan 8. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu. Ya, sekarang saya titip kepada saudara seekor domba. Ya, ditaruh di halaman begitu saja, tahu-tahu datang serigala atau singa, dan dombanya diterkam dibawa lari. Nah, maka saya datang ke rumah saudara, mana dombaku? Wah, dombanya dibawa lari singa. Nah, saya bisa tidak percaya, kamu jual di pasar. Ganti rugi. Nah, dalam kasus seperti ini, kan sukar tahu omongan orang itu betul atau tidak. Diterkam singa betul atau tidak, atau dia jual domba itu. Nah, maka dalam kasus seperti ini diharuskan sumpah. Mari kita baca lagi ya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Itu kalau pencurinya ketangkep. Tapi ayat 8, jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Jadi tidak bisa dia cuma ngomong diambil singa, dia makan singa, tidak bisa. Bahkan kalaupun ada bekas darah, temannya bisa, kamu ini bekas darah lain, kamu taruh di sini, saya masa tahu. Kalau zaman sekarang modern mungkin bisa ada CCTV, tapi zaman dulu tidak ada. Jadi tidak ada jalan untuk bisa tahu apakah tuan rumah itu berdusta atau dia mengatakan kebenaran. Jadi dalam kasus seperti ini, hukumnya diberikan oleh Tuhan. Harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah. Aku tidak mencuri. Betul memang diambil singa, aku bersumpah. Nah, dan temannya itu harus menerima sumpah itu. Bisakah dia berdusta dalam sumpah itu? Bisa. Tetapi nanti dia bertanggung jawab pada Tuhan. Nah, ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa sumpah itu diharuskan dalam hal-hal tertentu adalah ayat-ayat ini. Ya, saudara bisa baca sendiri dan tidak perlu saya bacakan semua. Tapi saya jelas punya banyak ayat di mana dalam hal-hal tertentu sumpah diharuskan. Dan Yesus tidak mungkin bertentangan dengan perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama ada hal-hal di mana sumpah diharuskan, lalu Yesus secara mutlak melarang sumpah, dia menentang perjanjian lama. Itu tidak mungkin karena adanya ayat ini, saudara ya. Mari kita lihat Matius 5, 17, 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota itu huruf I di dalam abjad Yunani. Huruf yang terkecil dibandingkan semua huruf yang lain. Satu iota, dan maksudnya sedikit saja ya, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi ini menekankan Yesus datang bukan meniadakan Tauratnya. Jadi dia menentang Taurat, itu tidak memungkinkan. Taurat misalnya mengharuskan sumpah dalam kasus tertentu, sekarang dia tidak mengizinkan secara mutlak sumpah itu, ini tidak ada kemungkinan. Sekarang argumentasi kedua, Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah,
Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa sumpah seseorang demi nama Tuhan menunjukkan pengakuannya terhadap Allah yang benar. Ya, jadi saudara, bagaimana sumpah dilarang kalau ada ayat yang menunjukkan sumpah demi nama Tuhan menunjukkan pengakuannya terhadap Allah yang benar. Jadi tidak ada kemungkinan semacam demikian. Sekarang kita masuk dalam poin C. Pada waktu Yesus diadili oleh mahkamah agama yang disebut Sanhedrin, dan dia disuruh berbicara di bawah sumpah. Dia bukannya menegur mereka yang menyuruhnya bersumpah, tapi sebaliknya dia mau menjawab, padahal tadinya dia tidak mau berbicara sama sekali. Kita baca teksnya saudara ya. Matius 26 ayat 63-64. Tetapi Yesus tetap diam. Karena ini ditanya-tanya, dia diam, dia tidak mau jawab. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Ada kata-kata demi Allah yang hidup, berarti ini dia disuruh ngomong di bawah sumpah. Nah saudara, kalau sumpah itu memang dia katakan mutlak tidak boleh, mestinya atau dia tegur orang itu, mutlak itu dosa. Sumpah itu dosa. Kok kamu suruh aku sumpah? Atau setidaknya dia tidak mau menuruti. Tapi saudara, ternyata tadi ayat 63 ini Yesusnya diam. Sekarang waktu disuruh menjawab di bawah sumpah, dia mau menjawab. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Ingat baik-baik saudara, kata-kata engkau telah mengatakannya itu seluruhnya adalah suatu ungkapan. Jangan diartikan engkau yang mengatakan loh ya, bukan aku. Sama sekali bukan itu artinya. Kata-kata engkau telah mengatakannya itu artinya ya. Saudara mungkin merasa loh, engkau telah mengatakannya kok artinya bisa iya. Saudara, ungkapan itu selalu aneh. Kalau saudara cerita kepada saya, ini, lalu saya berkata gombal. Artinya apa? Ngomong kosong ya. Loh, gombal kok bisa artinya omong kosong? Ya ungkapan kok namanya kok. Jadi ungkapan memang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang dari bahasa dan tradisi yang berbeda. Untuk mereka pada zaman itu mereka semua tahu. Pada waktu Yesus berkata engkau telah mengatakannya, itu menunjukkan dia mengatakan ya. Berarti waktu ditanya apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak, Yesus menjawab ya. Dan kalau saudara baca lanjutan dari ayat ini, saudara melihat mereka mengatakan dia harus dihukum mati. Karena mengaku diri sebagai anak Allah sama dengan mengaku diri sebagai Allah. Padahal mereka tidak percaya kalau Yesus itu Allah. Dan karena itu mereka anggap pengakuan sebagai Allah itu suatu penghujatan yang membuat dia layak dihukum mati. Ya, jadi Yesus mau menjawab pada waktu disuruh bersumpah. Ini menunjukkan bahwa dia sendiri jelas tidak menganggap sumpah itu dilarang mutlak. Sekarang poin D, bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru juga ada ayat yang kelihatannya mengizinkan sumpah. Mari kita lihat Ibrani 6, 13-17. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ini sama seperti ayat tadi yang orang titip barang itu ya.
barangnya hilang, dombanya hilang, diterkam singa, ada bantahan, kamu nyuri, enggak, ambil singa kok. Nah akhirnya sumpah, maka mengakhiri bantahan. Ya, enggak bisa diteruskan bantahannya. Kalau sudah sumpah ya harus diterima. Kalau dia bohong ya biarlah dia bertanggung jawab pada Tuhan sendiri. Lalu saudara, poin E, dalam Wahyu 10 ayat 5 dan 6, seorang malaikat bersumpah. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia, Allah ya, yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Malaikat bersumpah. Kalau sumpah itu dilarang, mengapa malaikat bersumpah? Lalu poin F, Paulus itu sering bersumpah. Perhatikan sering ya. Jadi bukan hanya satu kali tetapi sering. Mari kita lihat ayatnya. Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Allah adalah saksiku. Ini jelas sumpah. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jelas ini sumpah. 1 Korintus 15:31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan. Memang itu tidak terlalu jelas ya. Tapi saya percaya itu juga merupakan suatu sumpah. Lalu kita lihat 2 Korintus 1:23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Nah ini jelas-jelas sumpah. Lalu kita melihat Galatia 1 ayat 20. Di hadapan Allah ku tegaskan. Nah laki-laki sumpah. Filipi 1 ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah saksiku. Jadi saudara, banyak kali Rasul ini bersumpah. Dan betul-betul tidak terbayangkan. Kalau Paulus yang adalah Rasul yang begitu saleh. Bisa berulang kali bersumpah. Seandainya sumpah memang dilarang secara mutlak. Jadi saudara, sumpah tidak dilarang secara mutlak. Yang dilarang adalah sumpah yang sedikit-sedikit sumpah. Tidak perlu sumpah. Tapi pada waktu betul-betul penting, masuk pengadilan, boleh sumpah. Orang anggap mutlak tidak boleh. Sehingga akhirnya kalau dalam pengadilan, orang Kristen cuma disuruh berjanji dan bukan bersumpah. Tapi itu sebetulnya tidak perlu perubahan seperti itu. Karena bersumpah dalam pengadilan, saya yakin itu tidak masalah. Kan saudara, semua ini menunjukkan bahwa sumpah tidak dilarang secara mutlak. Ya, jadi dalam pengadilan maupun dalam hal-hal yang penting lainnya, saudara boleh bersumpah. Asal tidak dusta ya. Kalau sumpah dusta pasti salah. Jadi misalnya saudara dituduh berzina. Saudara tidak berzina, tapi dituduh berzina. Ini kalau diam saja, istri saudara percaya, lalu bisa gegeran dan bisa cerai. Dalam hal itu penting. Maka saudara boleh bersumpah. Calvin bahkan mengatakan bahwa bersumpah bukan hanya boleh. Tetapi itu bahkan merupakan suatu pengakuan bahwa Allah itu lebih tinggi dari kita. Dan dengan demikian merupakan suatu penghormatan terhadap Allah. Ibrani 6:13 dan 16. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Tadi sudah kita baca ayat ini ya. Jadi pengakuan bahwa Allah itu lebih tinggi, merupakan penghormatan, itu kalau kita sumpah yang benar, demi nama Allah. Yang dilarang adalah bersumpah secara sembarangan untuk hal-hal yang tidak penting. Ini tetap salah sekalipun hal yang dikatakan itu merupakan kebenaran. Tidak bohong.
Ya, saudara nonton bioskop. Terus cerita ke teman, wah kemarin aku nonton bioskop. Wah, bohong, ngomong kosong. Lu sumpah. Nah ini saudara, buat apa sih? Hanya urusan nonton bioskop. Dia mau percaya, dia tidak mau percaya, peduli amat. Kenapa harus sumpah untuk hal yang remeh seperti itu? Jadi ini salah. Dan hal ini ditekankan lagi secara lebih khusus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini sambungan Matius 5:34 yang kata-kata Yesus tadi seolah-olah menunjukkan mutlak dilarang sumpah itu ya. Jangan sekali-kali bersumpah itu ya. Jadi ingat ya, kata-kata ini jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu bukan kata-kata yang melarang dusta. Tidak ada hubungannya dengan dusta, saudara. Tidak ada hubungannya dengan kejujuran. Kalau mau bicara soal dusta ataupun menekankan kejujuran, pakai hukum yang ke-9. Bukan ini, karena ini bukan berurusan dengan kejujuran atau sumpah, dengan ataupun dusta, tetapi berhubungan dengan sumpah. Jadi jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang dilarang ayat ini apa? Kalau iya, cukup kamu katakan ya. Pada waktu kamu mengatakan sumpah ya, maka itu menunjukkan lebih daripada itu. Ya dikatakan sumpah ya. Tidak dikatakan sumpah tidak. Lah, lebih dari sekedar ya dan lebih dari sekedar tidak, ya, ditambah dengan sumpah, itu yang dimaksud dengan ini. Lebih daripada itu. Ya, jadi ayat ini bukan kalau iya dikatakan tidak, kalau tidak dikatakan iya, bukan itu maksudnya. Tapi kalau iya dikatakan sumpah iya. Kalau tidak dikatakan sumpah tidak. Nah, itu yang dilarang. Hal-hal remeh tidak boleh. Itu berasal dari si jahat. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketiga. Calvin menganggap bahwa hukum ketiga ini juga dilanggar. Pada waktu seseorang bersumpah demi nama dewa atau Allah lain atau berdoa kepada dewa atau Allah lain. Dalam Keluaran 23:13, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Tentu maksud dari ayat ini bukan kalau kita sekedar menyebut nama dewa atau Allah lain itu. Tapi kalau kita berdoa kepadanya atau bersumpah demi namanya atau melakukan apapun sambil menyebut namanya yang menunjukkan kepercayaan atau penghormatan atau penyembahan kepadanya. Kalau saya sekedar mengucapkan, apalagi untuk mengajarkan kebenaran, sama sekali tidak menunjukkan kepercayaan saya terhadap dewa itu dan sebagainya. Jadi misalnya saya berkata dalam mengajar, saya mengajar perbandingan agama, saya mengajar agama Hindu itu punya 3 dewa utama, yaitu Brahma, Wisnu, dan Shiva. Saya sendiri tidak mempercayai itu. Dan pada waktu saya mengucapkan kata-kata itu tidak ada penghormatan atau penyembahan apapun kepada Brahma, Wisnu, dan Shiva itu. Jadi mengucapkan seperti itu tentu tidak ada masalah. Tapi pada waktu kita mengucapkan nama dewa lain dan itu kita lakukan dengan menunjukkan kepercayaan kepada dewa itu atau penghormatan atau penyembahan kepadanya, maka jelas itu dosa. Mari kita lihat Zefanya 1 ayat 4-6. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Jadi saudara, Yahweh-nya tidak dibuang.
tapi ditambahi dewa Milkom, yang menjadi sinkretis ya. Sudah saya bahas tempoh hari kalau sinkretisme, menggabungkan dua atau lebih agama atau kepercayaan itu ya. Jadi saudara, ini jelas sesuatu yang dianggap sebagai dosa. Sumpah demi Tuhan ya, sumpah demi dewa juga tidak bisa. Pilih salah satu. Sekarang yang keempat, penyebutan nama Allah dengan sembarangan atau sia-sia atau tidak hormat. Dan saudara, ini yang luar biasa banyak dilakukan oleh banyak sekali orang Kristen, dan orang-orang itu sudah saya beritahu tetap tidak berubah. Saudara, jangan main-main dengan hukum ini saudara ya. Oh, sudah terlanjur kebiasaan. Tidak peduli terlanjur kebiasaan, itu tetap dosa. Jadi dengar ajaran ini, hati-hati pada poin ini supaya saya betul-betul laksanakan. Memang pertama sadar dosa, datang pada Kristus. Setelah itu laksanakan hukum ini. Kalau belum datang pada Kristus, saudara mau taat supaya masuk surga, jangan mimpi. Tidak bisa saudara. Nah, saya berikan contoh saudara ya. Poin A, seruan-seruan kebiasaan dengan menggunakan nama Tuhan seperti Masya Allah. Ini bukan cuma orang Islam saja yang mengatakan seperti ini. Masya Allah itu banyak, bukan main. Ada apa-apa Masya Allah, aduh Allah, ya Allah, oh Allah, dan sebagainya. Itu semua merupakan pelanggaran terhadap hukum ketiga. Menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Dan itu bukan cuma orang Indonesia saudara. Dalam bahasa Inggris, orang Amerika, orang manapun yang bahasa Inggris juga sering melakukan hal-hal itu. Misalnya kaget, my God. Ada singkatan OMG, oh my God. Ya. Atau my Lord. Atau kaget, ngomong Jesus Christ. Apa gunanya saudara? Ini tidak ada urusannya dalam kaget, tahu-tahu mengucapkan kata-kata itu. Jadi ini adalah dosa. Nah, mengucapkan insya Allah juga mengandung kata Allah. Tapi artinya jika Allah menghendaki. Itu sebetulnya bukan dosa asal kita betul-betul memaksudkan hal itu. Jadi misalnya saya janji kepada seseorang, tanggal sekian atau 1 minggu lagi saya akan datang ke rumah dia. Lalu kurang 1 hari dia tuh ingatkan, kamu janji loh ya, besok kamu datang ke rumahku. Jadi datanglah. Lalu saya katakan, insya Allah, jika Allah menghendaki. Kalau saya mengucapkan demikian, ingat kata-kata ini bukan hanya untuk orang Islam, orang Kristen pun boleh saja menggunakan, tidak masalah. Tapi pokoknya dia mengucapkan dengan kesungguhan. Dia betul-betul memaksudkan. Saya betul-betul memaksudkan kalau Allah menghendaki, saya akan ke rumahmu. Tapi kalau Allah ternyata tidak menghendaki, dia akan berikan halangan, saya tidak bisa datang. Tidak. Jadi saudara, tidak masalah dengan kata-kata insya Allah, boleh. Tapi jangan cuma diucapkan sekedar sebagai basa-basi. Kalau insya Allah tapi tidak ada maksudnya, maka itu sama saja menyebut nama Allah dengan sia-sia dan itu menjadi dosa. Saudara, sering saudara katakan seperti ini, kaget, aduh Allah, Masya Allah, dan sebagainya. Ini semua dosa. Sekarang poin B. Pelanggaran selanjutnya terhadap hukum ketiga ini, menggunakan nama Tuhan untuk suatu lelucon atau percakapan yang tidak ada gunanya. Saya di sini berikan lelucon itu, tapi saya mengajar saudara, jadi ini bukan tidak ada gunanya. Tapi jangan lelucon ini saudara berikan kepada orang lain sekedar sebagai lelucon. Nanti itu menjadi dosa. Jadi saya pernah membaca ini ya. Ini ada satu gereja mengeluarkan warta gereja.
Dan warta gereja berisikan lelucon yang berjudul Kuda Kristen. Nah, ini gereja gila, saudara. Mereka tidak tahu hukum ketiga atau gimana. Leluconnya menggunakan kata Allah nanti. Nanti kita lihat. Ya, judulnya Kuda Kristen ceritanya. Nah, lalu ceritanya adalah sebagai berikut. Ada sebuah gereja yang mempunyai seekor kuda. Dan kuda ini adalah kuda Kristen. Kok bisa disebut kuda Kristen gimana? Kuda itu disebut kuda Kristen karena dia dilatih untuk berjalan bukan kalau dicambuk. Ya, biasanya kan dicambuk jalan. Ini tidak. Dia dilatih untuk mulai berjalan kalau mendengar kata-kata puji Tuhan. Dan dia dilatih untuk berhenti kalau mendengar kata haleluya. Biasanya berhenti kan kekangnya ditarik, dia berhenti. Ini enggak, dia tidak dilatih begitu. Untuk jalan bukan dicambuk, untuk berhenti bukan dikekang. Untuk jalan cukup katakan puji Tuhan. Untuk berhenti katakan haleluya. Suatu hari seorang pendeta tamu yang adalah pendeta dari gereja Pentakosta datang ke gereja itu, lalu sebagai kehormatan disuruh naik kuda itu. Nah, tentu saja diajari kata sandinya. Kalau kamu mau jalan, jangan disambut. Ucapkan puji Tuhan, dia jalan. Ucapkan puji Tuhan lagi, dia akan jalan lebih cepat. Dan seterusnya dia akan lari. Nah, kalau kamu mau berhenti, ucapkan haleluya. Jangan pakai kekang, dia tidak mau berhenti. Wah, pendetanya senang. Dia lalu naik kuda itu. Dan dia lalu berkata, puji Tuhan. Dan kudanya mulai jalan. Dia berkata lagi, puji Tuhan. Dan dia katakan kata-kata itu berkali-kali. Dan kuda itu mulai berlari dan makin lama makin cepat sampai pada kecepatan puncak. Tiba-tiba pendeta itu kaget. Dia lihat di depannya ada suatu sungai dan kudanya lari terus ke arah sungai itu. Dia panik. Dalam keadaan panik, dia lupa kata sandi untuk menghentikan kudanya. Dia coba dengan kakang, tidak mau berhenti. Nah, tapi kan dia pendeta dan dia pendeta Pentakosta. Dia tutup mata dari berdoa. Tuhan tolong hentikan kuda ini. Nah, karena dia pendeta Pentakosta, seringkali akhiri doanya dengan kata haleluya, amin. Tuhan tolong hentikan kuda ini, haleluya, amin. Kuda itu mendengar kata haleluya dalam doa pendeta itu dan dia berhenti. Persis di tepi sungai itu. Persis pas. Terlambat sedikit kejebur. Pendeta itu buka matanya dan dia melihat kuda itu berhenti persis di tepi sungai. Dan dia senang, dia lalu berseru puji Tuhan. Dan pure. Dia dan kudanya masuk ke sungai. Saudara, boleh jadi cerita ini lucu ya. Memang lucu. Tapi saudara perhatikan. Ada manfaatnya? Tidak ada. Karena itu ini termasuk cerita yang menggunakan nama Allah secara sembarangan. Puji Tuhan, ada kata Tuhan. Haleluya itu mengandung kata Yah yang merupakan kepandean dari Yahweh. Jadi ini menggunakan nama Allah secara sembarangan. Karena itu saudara tahu cerita ini jangan diceritakan kepada orang lain kecuali kalau saudara sedang mengajar tentang hukum ketiga ini seperti yang saya sekarang sedang lakukan. Kalau sedang mengajar tentu ada gunanya, itu bukan sembarangan. Tapi kalau hanya untuk lucu-lucuan, tidak, jangan lakukan. Sekarang poin C, saudara. Mengatakan puji Tuhan atau haleluya. Sekedar sebagai suatu kebiasaan. Sehingga hanya keluar dari mulut tanpa hatinya betul-betul memuji Tuhan. So, ini banyak lagi dalam kalangan karismatik. Ya, yang sangat banyak. Sekalipun Kristen yang Protestan pun bisa seperti itu. Saudara jadi kayak orang yang lecek mulutnya itu ya. Sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit puji Tuhan. Cuma kebiasaan, tapi hatinya tidak betul-betul memuji Tuhan. Dan saya tahu ada gereja-gereja tertentu, waktu saya diundang khotbah, saya datang, disalami itu loh sambil ngomong haleluya. Disalami ngomong puji Tuhan.
Loh, dia nyalami saya ngomong puji Tuhan itu maunya apa? Kalau dia ngomong, dia nyalami saya dan ngomong selamat pagi, selamat sore, itu masuk akal. Tapi nyalami saya katakan puji Tuhan atau haleluya, ini konyol. Mana bisa nyalami saya hatinya puji Tuhan itu omongan apa? Kok diucapkan kepada saya omongannya? Jadi saudara, hati-hati mengatakan puji Tuhan atau haleluya. Bahkan menuliskannya di Facebook atau WA atau apapun. Asal nulis sekedar untuk bagus-bagusan supaya kelihatan saleh atau bagaimana. Tapi ucapan itu hanya ditulis tanpa hati saudara betul-betul memuji Tuhan. Ini menjadi cuma omongan kosong. Dan ini penggunaan nama Tuhan secara sia-sia atau sembarangan. Poin D, menyanyi memuji Tuhan atau berdoa. Tapi hanya mulutnya. Ya, gereja nyanyi. Ya. Dan dalam nyanyi itu memuji Tuhan atau berdoa. Tapi pikirannya ngelamun kemana-mana. Jadi hanya dengan mulutnya saja menyanyi memuji Tuhan atau berdoa itu. Tapi hatinya tidak. Apa bedanya C dengan D? Ya sama saja, saudara. Ya, jadi ini juga sama-sama. Lalu poin E, Robert Louis Dabney, seorang ahli teologi reform, menganggap bahwa penggunaan ayat-ayat Alkitab secara tidak hormat juga melanggar hukum ketiga ini. Ya saudara, hati-hati dengan penggunaan seperti ini ya. Apakah itu suatu doktrin yang dibuat mainan? Atau ayat-ayat yang dibuat mainan? Itu tetap pelanggaran hukum ini. Jadi misalnya saya cerita, wah aku kehilangan duit, kecopetan. Lalu orang buat guyonan, sudah ditentukan Tuhan. Karena saya sering mengajarkan ajaran itu. Saudara, ini laki-laki guyonan maunya tapi pakai nama Tuhan. Bisa guyonan tapi pakai ayat Alkitab. Entah ayat manapun bisa dipakai sebagai guyonan. Saudara, jangan pakai ayat sebagai guyonan. Jangan bergurau gunakan ayat-ayat Alkitab. Harus dihormati. Sekarang saya lanjutkan, saudara. Ada orang Kristen yang tahu bahwa dengan hal-hal di atas ini mereka melanggar hukum ketiga ini. Tapi mereka tetap melakukannya. Dan ini ada banyak, saudara. Saya sudah ajar bukan sekali, dua kali orang itu. Tapi terus. Kadang-kadang cuma mengatakan Allah. Kenapa sih kata selalu itu mesti pakai Allah? Tidak bisa ganti kata yang lain. Wah, itu saja. Tidak apa-apa kan? Astaga, tidak apa-apa. Saya mengatakan, my God. Oh Lord. Nah itu, Jesus. Itu dibuang, saudara. Banyak saudara yang sudah diberitahu. Tetap menggunakan kata-kata seperti itu secara sembarangan dan demikian melanggar hukum ketiga. Dan kalau ditanya alasannya sudah terlanjur terbiasa, tidak bisa dihentikan. Saudara, memang makian kotor, kata-kata kotor itu bisa kebiasaan juga, sehingga lalu kebiasaan keluar gitu ya. Tapi tetap harusnya diusahakan untuk berhenti. Dan ini juga terbiasa menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia, harus diusahakan berhenti. 1-2 kali keterlepasan, ya sudah minta ampun, tetapi tetap berusaha lagi sampai kebiasaan itu dihentikan. Perhatikan kata-kata Thomas Manton, seorang penafsir reform, dalam komentarnya tentang Yakobus 5 ayat yang ke-12.
kebiasaanmu tidak akan memaafkan kamu. Kalau itu merupakan kebiasaanmu untuk berdosa, maka adalah kebiasaan Allah untuk menghancurkan orang-orang berdosa. Saudara bilang itu kebiasaan. Oke lah, itu kebiasaan, teruskan saja. Dan ingat, Allah juga punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Hancurkan orang-orang berdosa. Jadi jangan main-main. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang keempat. Pelanggaran terhadap hukum ketiga ini merupakan suatu dosa yang bukan dosa remeh. Menganggap remeh itu yang menyebabkan banyak orang Kristen yang sekalipun sudah tahu, sudah mengerti karena sudah diajar bahwa itu tidak boleh, tapi mereka tetap melakukannya. Mereka anggap dosa remeh, dosa kecil. Saya sudah katakan tempo hari, dosa remeh tetap dosa ya. Dan apalagi kalau disengaja terus, maka itu menjadi dosa yang lebih berat. Karena kesengajaan memperberat dosa. Nah, kalau saudara menganggap pelanggaran terhadap hukum ini ada dosa yang remeh, maka poin A ingat ya, bahwa dosa remeh pun tidak boleh dibiarkan dalam hidup kita. Dan poin B, ini lebih-lebih lagi. Pelanggaran terhadap hukum ketiga ini bukan dosa remeh. Saudara, yang beritahu kalau dosa ini dosa remeh siapa? Perhatikan hal-hal ini. Pertama, saudara, dalam 10 hukum Tuhan, hukum ini diletakkan pada urutan nomor 3. Bahkan lebih dulu dari hukum keempat tentang hormati hari Sabat dan sebagainya. Mestinya menunjukkan bahwa hukum ini Tuhan tekankan, pentingkan, dan sangat tinggikan mestinya. Urutannya nomor 3. Lalu yang kedua, Keluaran 27b mengatakan Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara anggap remeh, Tuhannya anggap saudara bersalah. Jangan main-main saudara. Dan yang ketiga, dalam perjanjian lama, orang yang melanggar hukum ini jatuh hukuman mati. Ini teks yang tadi sudah kita lihat tapi belum kita baca. Imamat 24 ayat 10-16 lalu ayat 23. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan orang Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Disuruh rajam, saudara. Ayat 15, engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini. Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu pada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya saudara, banyak orang anggap remeh ya. Tapi 3 poin ini menunjukkan bahwa hukum ini sama sekali bukan hukum yang remeh. Jadi ingat ya, kita melakukan penilaian dan Tuhan melakukan penilaian. Itu seringkali sangat berbeda. Seperti tempoh hari saya kira sudah pernah saya berikan contoh ya. Kalau saudara punya 2 orang anak, tidak tahu saya pernah berikan contoh atau enggak. Kalau enggak ya ini pertama. Kalau saya punya 2 orang anak, yang satu mencuri sepeda motor. Tangkap polisi masuk koran.
nama ini, alamatnya ini, mencuri sepeda motor. Wah, itu memalukan bagi saudara sebagai orang tuanya. Sekarang kasus yang lain, saudara punya anak, dia bukan mencuri, dia melanggar hukum hari Sabat, atau dia bekerja pada hari Minggu, atau dia tidak berbakti tanpa alasan yang masuk akal pada hari Minggu. Tidak sakit, tidak apa, dia bolos kebaktian. Dan itu diketahui banyak orang. Saudara malu apa enggak? Mungkin saya akan pikir, cuma gitu saja kerja pada hari Minggu kok. Cuma tidak kebaktian. Waktu anak mencuri, saudara malu. Waktu anak melanggar hukum keempat, hukum hari Sabat, saudara tidak malu. Padahal dalam Alkitab, mencuri itu hukumannya cuma denda. Tetapi melanggar hukum keempat, hukumannya hukuman mati. Berat yang mana? Jelas berat hukum keempat. Harusnya kita lebih malu kalau punya anak melanggar hukum keempat. Kalau kita memang orang Kristen. Daripada kalau kita punya anak melanggar mencuri, itu masih hukum ke-8. Jadi saudara, hati-hati dengan penilaian saudara tentang remeh atau tidak remeh. Kita punya pikiran yang berdosa, sehingga kita tidak bisa menilai. Penilaian yang mana remeh dan yang mana tidak remeh harus berdasarkan firman. Dan ingat, kalaupun ini betul-betul remeh, tetap dosa remeh itu tidak boleh dibiarkan terus ada. Lalu poin yang keempat, jadi masih ada poin keempat, bukan 3 tok. Yesus berkata dalam Matius 12, 36, 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap kata yang sia-sia, mengatakan waktu kaget sebut Jesus, ini kata sia-sia, mesti dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jangan main-main. Jangan anggap enteng dosa ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, poin yang terakhir. Dan ini perenungan. Seperti biasa, setiap pembelajaran hukum selesai satu, saya berikan kata-kata ini. Renungkan berapa kali sudah melanggar hukum ketiga ini. Memang mungkin tidak semua orang sering melanggar, tetapi ada banyak orang yang mulutnya memang latah. Bolak-balik ya Tuhan, masalah dan sebagainya dan sebagainya. Sangat banyak. Berapa kali saudara melanggar? Coba hitung satu hari berapa kali. Kalau satu hari 5 kali misalnya, kalikan 365 itu saudara dapat 1 tahun. Kalikan lagi dengan umur saudara, mulai bisa ngomong, maka jumlahnya puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Dosa-dosa saudara karena melanggar hukum ketiga ini lebih dari cukup untuk membawa saudara ke neraka selama-lamanya. Dan ingat ya, andai kata pun penilaian saudara bahwa ini dosa remeh itu benar, dosa remeh tetap upahnya neraka ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak, apalagi itu disengaja, apalagi yang saudara anggap remeh ini ternyata bukan dosa remeh. Jadi saudara, andai kata dalam Alkitab hanya ada satu hukum ini saja, dosa-dosa kita karena melanggar hukum ini lebih dari cukup untuk membawa kita ke neraka selama-lamanya. Mau tidak masuk neraka padahal saudara punya banyak dosa melanggar hukum ketiga? Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia sudah mati menggantikan kita untuk memikul hukuman dosa kita. Dan kalau saudara sudah percaya,
maka dosa saudara baik karena pelanggaran hukum ini maupun dosa-dosa yang lain semua dihapuskan. Semua diampuni. Tapi tetap kita mesti berusaha. Kita mesti membuang semua pelanggaran terhadap hukum ketiga dari hidup kita. Muliakan Allah. Setiap penggunaan nama Allah gunakan untuk kemuliaan Dia. Bukan untuk ngomong yang sia-sia, yang sembarangan dan sebagainya. Jadi kesadaran terhadap pelanggaran hukum ini pertama-tama harus membawa saudara pada Kristus dahulu. Kalau belum datang pada Kristus lalu mau mengubah, lalu membuang dosa, tidak ada gunanya saudara. Lalu dosa yang lalu bagaimana? Jadi kalau saya sadar dosa karena hukum ketiga ini, pertama-tama datang kepada Kristus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah diampuni setelah itu, nah baru kita berusaha mentaatinya untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi teladan bagi orang-orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Sampai di sini pelajaran hari ini dan kita akan lanjutkan lain kali dengan mengajar hukum yang keempat, hukum tentang hari Sabat.